Iya, silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Silakan duduk, Bu. Selamat pagi, Bu Jenny. Jadi di sini kami dari KAP Wijaya dan rekan-rekan saya akan melakukan proses audit laporan keuangan yang Ibu sampaikan pada minggu lalu. Jadi di sini saya Rina, di sini ada Putri dan Lisa sebagai rekan-rekan saya yang akan membantu saya dalam proses audit laporan keuangan yang Ibu sampaikan. Baik, selamat pagi. Ini beberapa dokumen yang saya bawa untuk proses audit ini. Tapi kan ini data-data rahasia dari perusahaan saya. Bagaimana jaminannya agar data-data ini tidak bocor ke publik? Ya, baik Bu Jenny. Jadi kami terikat oleh kode etik IAPI tentang kerahasiaan klien. Jadi informasi apapun tidak akan bocor dan laporan-laporan tidak akan bocor, baik itu dalam proses audit maupun setelah proses audit selesai. Jadi, semua data yang sudah diserahkan kepada kami itu tidak akan kami publik tanpa adanya izin tertulis dari Ibu. Bu Rina, bisa kita berbicara dua? Oke, tentu saja boleh Bu Jenny. Untuk Putri dan Lisa boleh memeriksa dokumen-dokumen di meja sebelah ya. Baik, Bu. Baik, Bu Rina. Di dalam kunjungan ini banyak transaksi yang tidak biasa, Bu. Banyak biaya-biaya yang tidak sesuai dengan nilai aslinya. Untuk memperkecil besaran pajak yang akan kami bayarkan ke pemerintah atas perintah oleh direktur. Jika ini akan menjadi sebuah masalah, saya takut nama saya akan terbawa, Bu. Baik Bu Jenny. Jadi apa yang Ibu sampaikan kepada kami akan kami jaga kerahasiaannya. Identitas Ibu sebagai pelapor tidak akan kami bocorkan dan kami akan melanjutkan investigasi independen tanpa menyebutkan bahwa Ibu yang melaporkan ini. Baik, terima kasih Bu Rina. Ini dokumen yang saya bawa. Baik. Baik Bu, jadi keputusan Ibu sangatlah tepat. Jadi mari kita lanjutkan proses audit ini secara normal ya Bu. Baik, terima kasih Bu Rina. Iya, terima kasih. Saya juga. Bu Rina, Ya. saya menemukan adanya inkonsistensi di dalam laporan biaya ini. Ada yang salah catat atau salah saji di dalam laporan ini. Itu senilai 500 juta. Wah, kerja bagus Putri. Lanjutkan investigasinya ya. Untuk Lisa, tolong bantu Putri untuk cek dokumen-dokumen yang lainnya ya. Dan ingat, informasi rahasia klien ini tidak boleh dibicarakan keluar ya. Baik, Bu. Bu, bagaimana jika kita sudah menemukan kondisinya? Kita harus melapor siapa? Nah, berbicara hal itu Lisa, nah, kalau kita sudah menemukan kondisinya, kita terlebih dahulu melapor ke CEO KP kita untuk berdiskusi. Apabila kita tindak lanjut kita sudah disetujui, maka kita harus melapor ke pihak yang berwajib seperti pengadilan atau melapor ke PPATK untuk dugaan pencucian uang. Nah, tapi kita juga harus berdiskusi dan berkomunikasi dengan manajemen ataupun komisaris klien. Kerahasiaan bukan berarti kita dapat menutup mata nih terhadap kondisi seperti ini. Kita sudah ada prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, baik. Aku sudah paham sekarang, Bu.
Oke, kita lanjut lagi ya tugas kita. Baik, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu Rina, Bu Putri. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Sarah dari Kepala Akuntan PT Putrajaya. Saya kesini sudah menyiapkan dokumen yang Bu Rina minta. Baik, terima kasih Bu Sarah. Baik, sangat baik persiapan dokumen dan juga laporannya, Bu. Kemarin saya ketemu sama Bu Jenny di perusahaan Maju Sejahtera. Kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Bu Jenny tersebut. Apakah saya boleh tahu laporan keuangan dari perusahaan Bu Jenny tersebut? Mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Kami minta maaf. Kami tidak boleh memberikan informasi apapun mengenai klien kami yang lain. Karena itu prinsip yang tidak boleh kami langgar. Dan itu mutlak, Bu. Oh, tentu saja. Justru itu aman bagi perusahaan kami. Tepat sekali, Bu. Prinsip yang sama berlaku untuk semua klien tanpa ada pengecualian. Dan prinsip ini bersifat selamanya. Oke, jadi terima kasih banyak Bu atas kerjasamanya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bisa. Apa yang dapat kamu pahami dari enkripsi ini? Saya mempelajari bahwa kerahasiaan adalah melindungi kepercayaan klien. Ada beberapa mekanisme yang jelas kapan kita bisa mengungkapkan informasi, dan kerahasiaan itu bersifat selamanya, bahkan ketika kita sudah selesai penugasan. Bagus sekali. Kerahasiaan bukan untuk melindungi keadaan, tapi kerahasiaan digunakan untuk melindungi informasi dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Bagus sekali, Lisa. Tepat sekali. Berbicara mengenai PT Maju Sejahtera, pertemuan kita sudah didiskusikan ke manajemen mereka dan mereka akan melakukan koreksi terhadap laporan tersebut. Dan kita juga udah menjaga identitas Ibu Jenny dengan baik. Bu, bagaimana jika saya sudah pindah kerja? Apa saya harus tetap menjaga kerahasiaan? Nah, tentu saja, Lisa. Kewajiban menjaga kerahasiaan itu berlaku selamanya. Kita tidak boleh menggunakan ataupun mengungkapkan informasi yang kita dapatkan, apapun itu kondisinya ya, Lisa. Pernah ada auditor yang dulunya bekerja di sini, kemudian dia berpindah kerja, dan dia tetap menggunakan informasi dari klien lama kita, dan klien lama kita pun mengetahuinya, sehingga dia menuntut auditor tersebut, dan auditor tersebut pun mendapatkan imbalannya dengan kehilangan lisensinya, dan karirnya yang sudah ia bangun dengan susah payah pun jadi hancur. Iya, benar sekali. Kita harus ingat 5 prinsip kode etik, yaitu dalam kode etik. Nah, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Jadi, tanpa rahasia tidak ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan tidak akan ada profesi auditor. Terima kasih banyak Bu Putri, Bu Rina. Saya akan tetap menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi etika profesi. Kerahasiaan adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah profesi kita.